Energi sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Energi menggerakkan industri, memberi daya pada rumah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring Indonesia melanjutkan perjalanan pembangunannya, kebutuhannya akan energi akan semakin meningkat. Indonesia sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energinya saat ini. Batu bara, minyak, dan gas alam merupakan porsi yang signifikan dari bauran energinya. Namun, penggunaan bahan bakar fosil yang terus-menerus menimbulkan konsekuensi. Dampak lingkungan dari bahan bakar fosil adalah yang mendesak. Indonesia sangat rentan dampak kenaikan permukaan laut dan peristiwa cuaca ekstrem. Ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil membawa konsekuensi lingkungan yang signifikan. Pembakaran batu bara, minyak, dan gas melepaskan polutan berbahaya ke atmosfer. Polutan ini berkontribusi terhadap polusi udara dan masalah kesehatan. Emisi gas rumah kaca adalah pendorong utama perubahan iklim. Indonesia sangat rentan terhadap dampaknya. Naiknya permukaan laut mengancam masyarakat pesisir. Perubahan pola cuaca mengganggu pertanian dan meningkatkan kejadian ekstrem. Biaya ekonomi dari ketergantungan bahan bakar fosil juga signifikan. Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Ketergantungan ini membebani perekonomian bangsa. Beralih ke energi berkelanjutan adalah keharusan lingkungan dan ekonomi. Mendiversifikasi energi, mengurangi ketergantungan dan menciptakan peluang ekonomi. Untungnya Indonesia dikaruniai sumber energi terbarukan yang melimpah. Geografi kepulauan yang beragam dan iklim tropis menyediakan kondisi ideal untuk memanfaatkan tenaga dari matahari, angin, air, dan panas bumi. Energi surya memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Negara ini menikmati sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, menjadikannya ideal untuk pembangkit listrik tenaga surya. Dari atap rumah hingga panel surya skala besar, potensi untuk memanfaatkan energi surya sangatlah besar. Tenaga angin adalah jalan lain yang menjanjikan untuk Indonesia. Garis pantainya yang panjang dan daerah pegunungan menawarkan sumber daya angin yang sangat baik, terutama di wilayah timur. Turbin angin yang ditempatkan secara strategis di area ini dapat memanfaatkan kekuatan angin untuk menghasilkan listrik bersih. Sumber daya ini saya Malaysia yang hence yang signifikan untuk pembangkit listrik sendiri. Lokasi geografis Indonesia yang terletak di dekat Khatulistiwa memberkahinya dengan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun. Hal ini menjadikan energi surya sebagai sumber energi terbarukan yang sangat menjanjikan untuk Indonesia. Pembangkit listrik tenaga surya skala besar yang berlokasi strategis di daerah dengan iradiasi matahari yang tinggi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap jaringan listrik Indonesia. Instalasi panel surya di atap menawarkan cara lain untuk memanfaatkan tenaga matahari. Dengan populasi yang besar dan sinar matahari yang melimpah, memasang panel surya di atap rumah, bisnis, dan gedung pemerintah dapat berkontribusi pada pembangkitan energi terdistribusi. Pendekatan ini mengurangi kehilangan transmisi dan memberdayakan individu dan komunitas untuk menjadi produsen energi. Energi surya menawarkan banyak manfaat untuk Indonesia. Ini adalah yang semrasingan berkelanjutan, dan cukup kecil, sehingga berhasil, dan memespit cisumkan baik. Garis pantai Indonesia yang luas membentang lebih dari 54.000 km, menawarkan potensi yang signifikan untuk pengembangan energi angin. Angin laut yang konstan dan pola angin di wilayah tertentu memberikan kondisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan tenaga angin. Daerah pesisir, terutama di wilayah timur Indonesia, mengalami angin yang kencang dan konsisten. Wilayah ini adalah lokasi utama untuk memasang turbin angin, baik di darat maupun di lepas pantai. Ladang angin yang diposisikan secara strategis di area ini dapat menangkap energi kinetik angin dan mengubahnya menjadi listrik. Daerah pegunungan juga menawarkan peluang untuk pengembangan energi angin. Turbin angin yang ditempatkan di punggung gunung dapat secara efektif menangkap energi angin ini. Energi angin menawarkan alternatif yang bersih dan terbarukan untuk bahan bakar fosil. Curah hujan yang melimpah dan banyaknya sungai di Indonesia menjadikan tenaga air sebagai sumber energi terbarukan yang signifikan bagi negara ini. Dari bendungan pembangkit listrik tenaga air skala besar hingga proyek aliran sungai yang lebih kecil,
tenaga air memiliki potensi untuk menghasilkan listrik bersih dalam jumlah besar. Bendungan pembangkit listrik tenaga air skala besar yang dibangun di sungai-sungai besar dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Bendungan ini menciptakan waduk, menyimpan air dan melepaskannya melalui turbin untuk menghasilkan tenaga. Proyek tenaga air aliran sungai menawarkan pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Proyek-proyek ini memanfaatkan aliran alami sungai, mengalihkan sebagian air melalui turbin untuk menghasilkan listrik. Tenaga air menyediakan sumber energi yang andal dan terbarukan. Ini dapat berkontribusi pada ketahanan energi Indonesia, mengurangi emisi gas rumah kaca, dapat berang. Indonesia terletak di cincin api Pasifik, wilayah dengan aktivitas geotermal intens. Ini menjadikan Indonesia salah satu sumber energi panas bumi terbesar di dunia. Energi panas bumi memanfaatkan panas dari perut bumi, mengebor sumur ke reservoir panas bumi, menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi menawarkan sumber listrik yang andal. Tidak seperti energi surya atau angin, panas bumi tergantung pada cuaca. Lanskap Indonesia yang beragam, dengan hutannya yang luas, lahan pertanian dan sumber daya biomasa yang melimpah, menghadirkan peluang signifikan untuk produksi energi biomasa. Energi biomasa memanfaatkan bahan organik seperti residu kayu, limbah pertanian, dan tanaman energi untuk menghasilkan panas atau listrik. Residu pertanian seperti sekam padi, limbah kelapa sawit, dan ampas tebu adalah sumber daya biomasa yang tersedia di Indonesia. Residu ini dapat digunakan sebagai bahan bakar di pembangkit listrik biomasa untuk menghasilkan listrik. Pendekatan ini tidak hanya menyediakan sumber energi terbarukan, tetapi juga membantu mengelola limbah pertanian. Tanaman energi, seperti pohon dan rumput yang tumbuh cepat, dapat dibudidayakan khusus untuk produksi energi. Iklim Indonesia yang sesuai dan lahan yang tersedia menjadikan tanaman energi sebagai pilihan yang layak. Untuk sepenuhnya mewujudkan potensi energi terbarukan di Indonesia, kebijakan yang mendukung dan peningkatan investasi sangatlah penting. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan energi terbarukan. Tarif feed-in memberikan harga yang dijamin untuk energi terbarukan yang dialirkan ke jaringan. Ini mendorong investasi dalam proyek energi terbarukan dengan memberi pengembang kepastian harga jangka panjang. Insentif pajak seperti keringanan pajak atau depresiasi dipercepat dapat membuat proyek energi terbarukan lebih menarik secara finansial bagi investor. Insentif ini mengurangi biaya di muka dari instalasi energi terbarukan, membuatnya lebih kompetitif dengan bahan bakar fosil. Kebijakan net metering memungkinkan produsen energi terbarukan untuk menjual kelebihan listrik kembali ke jaringan. Beralih ke energi terbarukan bukan hanya keharusan lingkungan, ini fundamental untuk pembangunan berkelanjutan Indonesia. Dengan menggunakan sumber energi terbarukan, Indonesia dapat memulai jalur pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup warganya. Energi terbarukan dapat menggerakkan mesin ekonomi Indonesia. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan energinya dan mengurangi kerentanannya terhadap fluktuasi harga global. Investasi dalam energi terbarukan menciptakan peluang ekonomi baru. Dari manufaktur dan instalasi hingga operasi dan pemeliharaan, sektor energi terbarukan menghasilkan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Energi terbarukan juga merupakan pendorong utama pembangunan pedesaan. Banyak proyek energi terbarukan yang dipromosi kecil berbasis pulsasi dan perjalanan menuju masa depan energi berkelanjutan membutuhkan upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan. Pemerintah, industri, masyarakat, dan individu harus bekerja sama untuk merangkul energi terbarukan dan menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan lebih hijau. Pemerintah harus terus menerapkan kebijakan yang mendukung seperti tarif feed-in, insentif pajak, dan net metering untuk mempercepat adopsi energi terbarukan. Peraturan yang jelas dan konsisten memberikan kepastian bagi investor dan mendorong partisipasi sektor swasta. Sektor swasta memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menyebarkan teknologi energi terbarukan. Inovasi, investasi, dan kolaborasi sangat penting untuk menurunkan biaya dan meningkatkan solusi energi terbarukan.
Masyarakat perlu menjadi peserta aktif dalam transisi energi. Merangkul proyek energi terbarukan di daerah mereka, mendukung inisiatif lokal, dan dibsufraktik bergelotas. Seorang penting.